Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Konflik dipicu sengketa tanah. Ratusan warga desa Buk-Buk mendatangi Polres Karangasem. SMPN 3 Bebandem terancam ambruk tergerus banjir. Ratusan tukik dilepas di pantai Sabe, Gianyar. Tim SAR gabungan bekerja keras mengevakuasi Ninengah Sukerni. Wanita berusia 50 tahun ini terpleset karena jalan licin, lalu jatuh ke dalam jurang sedalam 6 meter yang berada di belakang asrama Polres Bangli. Saksi mata yang saat itu tengah mencuci pakaian di sekitar lokasi sempat mendengar suara teriakan minta tolong. Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke aparat keamanan. Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangli dan pemadam kebakaran langsung bergerak ke lokasi. Korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi masih sadar dan segera dilarikan ke rumah sakit. Selaku Karaksa BPBD sudah tentu menghimbau bahwa bencana termasuk juga bahaya itu tidak hanya semata-mata ketika ada hujan, ketika ada angin, juga bisa saja kekurangan hati-hatian kita seperti apa yang dialami oleh korban. Lalai mungkin berjalan di sekitar jurang sehingga mereka terpeleset sehingga menyebabkan korban jatuh ke bawah. Masyarakat diimbau selalu waspada dan berhati-hati, terutama beraktivitas di dekat tebing atau jurang, apalagi saat kondisi tanah yang licin. Saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit karena luka akibat benturan keras dari ketinggian 6 meter. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Satreskrim Polres Jembrana menangkap seorang pria berusia 50 tahun yang membawa kayu jati hasil tebangan liar dengan kendaraan pickup. Kayu jati tersebut dicuri dari kawasan hutan Penginuman, Desa Melaya, Jembrana. Petugas menyita 32 gelondong kayu jati, mobil pickup milik pelaku, sepeda motor, serta peralatan untuk menebang pohon. Pelaku mengaku menebang pohon jati sejak September lalu karena kebutuhan ekonomi. Pelaku mengangkut kayu hasil curian melalui jalur pantai Cekik, lalu dikumpulkan di rumahnya untuk dijual. Pelaku tidak menyadari perbuatannya melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman penjara hingga 5 tahun dan denda hingga 2 miliar rupiah. Adapun modus dari pelaku yaitu pelaku menebang kayu jati di kawasan hutan menggunakan gergaji dan kapak, kemudian kayu tersebut dikumpulkan di dalam hutan. Setelah dikumpulkan di dalam hutan, kemudian dikeluarkan dari hutan menggunakan sepeda motor ke rumah pelaku. Kayu itu kemudian terkumpul di rumah pelaku, kemudian diangkut menggunakan 1 unit kendaraan Mitsubishi Colt Pickup untuk kemudian dipotong dan dijual. Kapolres Jembrana memperingatkan warga untuk tidak sembarangan menebang pohon karena peraturan hukum yang mengatur. Kayu jati merupakan salah satu jenis kayu yang laku di pasaran dan harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Satgas Pengendalian Harga Beras Provinsi Bali memberi surat teguran ke sejumlah pedagang pasar dan distributor beras di Denpasar yang menjual beras melebihi harga eceran tertinggi alias HEP. Namun sejumlah pedagang di Pasar Badung protes karena mengaku tidak menerima surat teguran dan tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. Satgas Pengendalian Harga Beras saat ini tengah serius memantau harga beras di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Bali. Saat mendatangi Pasar Badung, petugas mendapati 2 kios yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Namun teguran Satgas tidak digubris pedagang. Mereka tidak mau menurunkan harga karena mengaku mendapat untung. Saya sih kata
katanya jual di atas head. Tapi sedangkan head kan tidak pernah disosialisasi, saya mana tahu. Ya kita beli berapa, untung berapa kan sudah normal segitu. Kita ngambil untung cuma 1.000. Ibu jual berapa yang mediumnya? Medium? Jualnya berapa? 15.000, kalau premium 16.000. Ambilnya berapa, Bu? Ambilnya berapa? Masa kita ngambil untung cuma 1.000 aja per kilo ya. Iya. Oh, tadi berarti Ibu protesnya karena sosialisasi headnya nggak sampai ke Ibu? Iya, enggak. Gitu. Kita taunya kan beras katanya udah lama, tapi kok sampai sekarang baru ada terus ini gitu loh. Berarti tadi dapat surat teguran ya Bu ya? Iya, saya juga nggak tahu, kalau nggak kebetulan orang saya juga nggak tahu kok. Pemberitahuan head nggak pernah, tahu-tahu dapat surat teguran, yang bener aja gitu loh. Baik, kami dari tim Satgas Pangan hari ini melakukan pemantauan pengendalian harga beras di Pasar Badung kepada dua pedagang, yaitu pedagang berasnya. Kami temukan bahwa semuanya di atas harga eceran tertinggi, kecuali beras medium yaitu beras SPHP. Terus apa tindakannya Bu? Kami dari Satgas Pangan sementara mengasih surat teguran kepada mereka agar mereka bisa nanti menjual beras sesuai dengan head. Tapi tadi ada pedagang yang keberatan diberikan surat teguran ya Bu ya? Iya, tadi memang si pedagangnya sempat merasa keberatan karena mereka membelinya sesuai head atau di atas head, sehingga mereka kan tidak bisa menjual sesuai dengan head seperti itu. Masih harga 80 ya. Ini belum masuk. Dari pantauan petugas, beras premium dijual Rp16.400 hingga Rp17.000 per kilogram. Sedangkan beras medium Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Harga ini di atas harga eceran tertinggi untuk wilayah Bali, yakni beras premium Rp14.900 per kilogram dan beras medium Rp13.500 per kilogram. Meskipun demikian, Satgas Pengendalian Harga Beras Provinsi Bali tetap menjatuhkan sanksi pencabutan izin operasional jika pedagang dan distributor bermasalah masih menjual beras di atas harga eceran. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.